Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Gisela Raheli Disatani Ruru selaku MC dalam program OS, obrolan asik seputar sekolah. Nah Sobat Podcast, hari ini kita kedatangan tamu spesial tentunya dalam sosialisasi visi dan misi calon ketua dan wakil ketua OSIS masa jabatan 2025 dan 2026. Sebelumnya, mari kita kenalan dengan pasangan ini. Di sini ya Kak, perkenalkan, nama saya Ivan Noval Iza Izudin, biasa dipanggil Nopal. Saya dari kelas 11D mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS di SMA Negeri 1 Muara Jawa bersama partner saya. Saya Nela Sofa Intani, biasanya dipanggil Naila, dari kelas 11A mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS. Oke, baik Kak. Boleh kita mengetahui nih Kak, apa sih visi misi dari kakak-kakak ini? Nah, visi dan misi kami dimulai dari visi dulu ya Kak. Ya. Visi kami yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Muara Jawa sebagai wadah dalam menyalurkan kreativitas serta mengembangkan potensi siswa-siswi guna menciptakan GENTA, generasi takwa dan etika, serta memiliki wawasan lingkungan yang baik demi terwujudnya Semarajaku yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya, misi kami akan dilanjutkan oleh Kak Naila. Misi kami yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan sikap saling menghargai. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam menjaga dan merawat sekolah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Yang keempat, mengadakan program kerja yang kreatif, inovatif, dan aktif sesuai berbagai bidang masing-masing yang melibatkan seluruh warga sekolah. Dan yang kelima, mengoptimalkan pelaksanaan seksi bidang di setiap masing-masing bidang. Wah, sangat menarik tentunya ini ya Kak ya. Oke, mari kita menggali lebih dalam nih ya Kak, apa tujuan visi misi dari kakak-kakak ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Visi menyebutkan wadah kreativitas dan pengembangan potensi. Bentuk konkret wadah seperti apa yang sudah atau akan OSIS ciptakan untuk mewujudkan ini nih Kak? Untuk wadahnya itu sudah ada ya Kak? Ya, kita sudah ada. Seperti lomba-lomba yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Muara Jawa ini sudah cukup banyak. Apalagi seperti Bulbas, pentas seni, lalu Dan acara yang paling besar tuh seperti Semarajaku. nah, untuk Pengembangan mengembangkan potensinya itu kami mengajak siswa-siswi untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai minat masing-masing atau mereka mengembangkan dari diri mereka masing-masing. Wah, sangat menarik sekali nih ya Kak ya kegiatan ini nih. Oke Kak, pertanyaan kedua. Konsep GETA, generasi takwa dan etika, sangat menarik. Bagaimana OSIS mendefinisikan takwa dan etika secara praktis dalam keseharian siswa-siswi di SMA Negeri 1 Muara Jawa? Jadi konsep GETA ini kami mendefinisikan seperti melaksanakan ajaran agama yang sudah ada secara konsisten dan menjaga tutur kata juga perilaku kita. Gitu. Wah, cocok nih Kak buat GENTA, generasi Z gitu ya Kak? Iya benar. Oke. Pertanyaan ketiga nih Kak. Program apa saja yang dirancang OSIS untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan selain kegiatan ibadah rutin nih Kak? nah untuk program ini yang dirancang seperti pesantren kilat ya Kak? Ya, pesantren kilat, Isra Mi'raj. Miraj, Maulid Nabi, itu Kak. Meningkatkan iman banget nih ya Kak ya? Iya, benar. Benar-benar. Oke, pertanyaan keempat nih Kak. Tantangan terbesar apa sih yang dihadapi dalam membangun lingkungan sekolah yang religius tanpa terkesan memaksa? Bagaimana OSIS mengatasinya nih Kak? Mungkin tantangannya dari kita pemahaman ya. Pemahaman setiap orang tuh kan beda-beda nih. Ada yang mungkin enak diatur atau enggak gitu. Nah, tapi cara mengatasinya kami dengan mencontohkan dari diri kita dulu nih, kayak bagaimana sikap kita, perilaku, etika, dan tutur kata kita, gitu Kak. Oke, tentunya kita memberikan contoh dulu ya Kak ya. Iya, benar. Pertanyaan kelima nih Kak. Bagaimana OSIS mengukur keberhasilan misi ini? Apakah ada indikator selain kehadiran di kegiatan keagamaan nih Kak? Kita itu bisa mengoptimalkan pekerjaan kerja yang sudah dibuat setiap seksi-seksi bidang ya Kak Iya ya? benar, kita Lebih mengoptimalkan kembali
Kalau boleh tahu nih Kak, di OSIS apa saja yang terdapat seksi bidangnya di dalamnya? Kita punya 8 seksi bidang nih. Ya. Kita sebutkan beberapa aja nih ya Kak. Dari yang pertama itu tentang keagamaan. Terus yang kedua itu tentang upacara. Terus itu mungkin lomba-lomba dengan kemerdekaan gitu Kak. Wah, sangat menarik tentunya OSIS Ya. ini ya Kak ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Strategi konkret apa yang OSIS gunakan untuk secara aktif menanamkan nilai kejujuran? Itu kita tuh mencontohkan lebih dahulu ya Kak ya, Ya. sebagai contoh terdepan lah bagi siswa-siswi di sini. Dari pengurus OSISnya itu kayak kalau bisa nggak usah ikut mencontek lah, atau mendukung teman yang sedang mencontek Ya. seperti itu. Benar. Oh iya, berarti kita kembali lagi ya Kak ya, Ya, kembali Ya. mencontohkan. memberikan contoh yang baik lagi. Contohkan yang baik lah ya. Iya. Oke Kak, pertanyaan ketujuh nih Kak. Pernahkah terjadi konflik atau insiden terkait intoleransi atau perundungan yang terjadi Kak? Bagaimana peran OSIS dalam menyelesaikan dan memperkuat nilai saling menghargai? Sejauh ini konflik pembulian ya Kak ya, Ya, artinya ada ya Kak. Iya benar. Nah, peran OSIS dalam ini tuh kita mengatasinya dengan mempertemukan korban, Iya, pelaku, dan guru BK. benar. Nah, gitu untuk mencari solusi jalan terbaiknya itu gimana Kak? suatu tindakan yang tepat tentunya nih ya Kak ya. Oke Kak, selanjutnya pertanyaan ke-8. Bagaimana OSIS melibatkan guru dan staf sekolah dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai ini nih Kak? Mungkin dari kami itu melibatkan guru dan staf ikut mencontohkan kembali bagaimana sikap positif kita untuk ditiru oleh siswa-siswi lainnya. Oke Kak. Pertanyaan yang ke-9 nih Kak. Peningkatan kesadaran lingkungan seringkali tidak langsung berubah jadi aksi. Program apa yang OSIS buat untuk mengubah kesadaran menjadi aksi nyata merawat lingkungan sekolah? Nah, untuk ini tuh kita harus kayak banyak-banyak mengajak ya Kak ya. Ya, kita mengajak berpartisipasi aktif Ya. tuh. Merawat gitu ya Kak ya? Ya. Kayak kebersihan lingkungan sekolah dari sampah, dari bersih-bersih dari sampah gitu ya Kak. Atau Terbiasa agar terbiasa dengan hal-hal yang positif gitu ya. Oh, sangat peduli banget ya Kak ya? Iya Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Selain kebersihan, aspek lingkungan apalagi yang ingin OSIS garap? Misalnya penghematan air, daur ulang kreatif, atau keanekaragaman hayati di sekolah. Nah, kalau itu kita menjaga dan mengembangkan area hijau di sekolah, Ya. seperti hidroponik, pokja ya Kak ya. Benar. Tuh. Bentar Kak, apa tadi? Pokja ya Kak? Iya, Ya. pokja. Oke, bagi sebagian orang mungkin ini asing mendengarnya ya Kak ya. Iya. Boleh dijelaskan lebih dalam Kak, apa sih itu Pokja? Pokja itu tim pengolah sampah ya Kak ya. Ya, jadi kita mengolah sampah dari mungkin sampah organik atau non organik untuk menjadi pupuk. Iya. Itu Kak. Biar tidak merusak lingkungan tentunya Iya, ya Kak, benar. tapi Daur ulang bermanfaat. Oke Kak. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bisa dibagikan contoh program kerja OSIS tahun ini yang paling mencerminkan kata kreatif, inovatif, dan aktif? Dari situ kita mungkin bisa dari lomba seperti bulan bahasa, pentas seni, meraja kuka. Itu kan butuh orang-orang yang kreatif ya, dan inovatif dan aktif juga. Dan nanti juga bakal ada lomba 17 Agustus nih yang akan mendatang. Jadi itu juga pastinya butuh orang-orang yang aktif kan. Nah, itu dia. Oke Kak. Selanjutnya, pertanyaannya. Bagaimana peran OSIS dalam merancang program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan minat seluruh warga sekolah? Kalau untuk itu kita mesamakan dengan Ya, visi misi tujuan. sekolah ya Kak ya, Benar. agar tujuannya sama. Itu Kak. Oke, jadi gitu ya Kak ya? Ya. benar. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mengajak seluruh warga sekolah berpartisipasi aktif itu tentunya sulit ya Kak ya? Ya. Tips atau strategi khusus apa yang OSIS pakai untuk meningkatkan partisipasi ini Kak? Mungkin kita mengajak dari teman-temannya gitu ya Kak, kayak untuk ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Iya. Ya, tentunya kita mendukung ya Kak ya? Iya, mendukung.
Oke kak, pertanyaan selanjutnya kak. Ya. Struktur seksi bidang OSIS seperti apa yang dimiliki? Bagaimana cara OSIS memastikan koordinasi dan sinergi yang solid antar seksi agar program berjalan optimal? Nah, struktur seksi bidang ya kak ya, Ya. itu tuh terdapat dari koordinator dan wakoordinator. Itu yang akan bertanggung jawab di setiap seksi-seksi bidangnya kak. Untuk lebih optimal ya kak, kita tuh butuh komunikasi. Nah, Jika kita tidak ada komunikasi, tidak akan berjalan dengan lancar tuh kak. ya. Tuh. Dan itu juga nggak hanya koor atau wakoornya. Tentunya anggota itu kita semua pasti butuhnya komunikasi. Dan kerjasama sih ya kak ya. Benar. Dua itu sangat penting soalnya. Jadi poin pentingnya itu ya kak ya? Iya, benar. Komunikasi dan kerjasama. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak. Tantangan teknis apa yang paling sering dihadapi seksi-seksi dalam menjalankan programnya? Kalau menurut kami tuh masalahnya tuh di waktu kak. Ya. Dilihat dari SMA Negeri 1 Muara Jawa ini sangat aktif lomba-lombanya. Sangat banyak juga lomba-lombanya, itu sangat memotong jam-jam pelajaran yang efektif lah di sekolah kita ini secara langsung. Itu tantangan terbesarnya sih masalah waktu kak. Ya. Sulit membagi waktu tentunya Iya, ya. soalnya banyak lomba-lomba juga yang lain. Iya. Oke kak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana OSIS mengevaluasi keberhasilan setiap program kerja di tiap seksi? Apakah ada standar atau tolak ukur khususnya nih kak? Mungkin dari kita melakukan rapat ya bersama koordinator dan wakoordinator, bagaimana peran-peran mereka dalam situ dan tugas-tugas mereka terlaksana apa enggaknya. Seperti itu. Jadi mengevaluasi nih ya. Ya, Kak? mengevaluasi. Oke kak, pertanyaan selanjutnya. Jika melihat kembali visi yang sangat besar, apa tantangan terberat OSIS saat ini dalam mewujudkannya? Bagaimana merancangkan solusinya nih kak? Kalau masalah terberatnya ya kak ya, Ya. menjalin kerjasama antara siswa dan OSIS. Karena kebanyakan siswa masih memiliki pola pikir yang labil nih kak ya, lagi masa pubertasnya. Nah, solusinya menjalin komunikasi yang baik kepada siswa dan mengadakan program yang dapat ikut serta mengajak siswa-siswi dalam berpartisipasi aktif gitu kak. Oh ya, tentunya ya kak ya. Iya. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah Ya. biar komunikasinya lancar juga. Poin pertama, komunikasi tentunya. Benar. Iya, benar. Oke kak, pertanyaan selanjutnya. Adakah kisah sukses atau perubahan positif spesifik yang terjadi di sekolah yang menurut OSIS adalah bukti langsung dari kerja keras mewujudkan visi misi ini? Nah, tentunya kita butuh semangat ya kak ya. Ya, benar. Semangat. Biar kita bisa menjalaninya tuh dengan baik gitu dan Ya. juga kerjasama pastinya. Ya. Tentunya ya kak, poin pentingnya. Iya, benar. Oke kak, pertanyaan selanjutnya. Bayangkan SMA Negeri 1 Muara Jawa 5 tahun mendatang. Seperti apa gambaran Semarajaku yang berkualitas dan siap menghadapi masa depan menurut OSIS? Apa peran kunci OSIS untuk mencapai gambaran itu? Mungkin peran kami untuk 5 tahun ke depan yang akan datang itu menjadi penggerak yang positif gitu ya. Misalnya mencontohkan sikap yang disiplin lah. Ya, disiplin. Disiplin, kepedulian, dan kerjasama, Komunikasi yang lancar ya, dan komunikasi yang baik. banyak hal positif lainnya. Ya. Oke nih kak, pertanyaan terakhir. Pesan terakhir dari OSIS untuk seluruh siswi SMA Negeri 1 Muara Jawa tentang kontribusi mereka dalam mewujudkan visi Semarajaku bersama-sama nih kak. Mungkin pesannya kami ingin mereka lebih banyak komunikasinya, terus kerjasamanya juga ditingkatin, dan tidak ada sikap saling membedakan satu sama lain, tidak saling menyalahkan satu sama lain juga. Gitu. Oke nih kak. Nah sobat podcast, kita sudah di akhir penghujung sesi ini. Terima kasih Kak Nopal dan Kak Naila. Ya, sama-sama. Mungkin bisa membuat Ilel untuk mendukung kalian. Apa ya kak? Pokoknya Jadi sobat podcast, jangan lupa milih pasangan. Kami nomor urut 1. Jadi ingat ya, kami nomor urut 1. Nah sobat podcast, jangan golput ya Semarajaku.
Kita nantikan suara pilihan kalian di tanggal 16 Agustus 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.